Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Kali ini saya, Ibu Primi Rohimi, akan menjelaskan tentang pertemuan ke-6 atau minggu ke-6 ya, dari rencana pembelajaran semester mata kuliah teori komunikasi, program studi komunikasi penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada pertemuan ke-6 atau minggu ke-6, mahasiswa mampu mencipta karya tentang teori komunikasi kelompok dan menunjukkan penguasaannya. Ini adalah kognisi yang ke-6, psikomotorik ke-5, dan afeksi yang ke-5 dari taksonomi Bloom edisi revisi. Indikator capaian mata kuliah di pertemuan ke-6 ini untuk mata kuliah teori komunikasi ya, sama kreativitas mencipta karya tentang teori komunikasi kelompok, itu untuk kognisi yang ke-6, kemampuan membuat portofolio tentang teori komunikasi kelompok, ketepatan menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok. Kriteria penilaiannya adalah kreativitas, kemampuan, dan ketepatan. Bentuk penilaiannya, observasi, karya video, portofolio catatan perkuliahan di blog masing-masing. Itu untuk KU dan KK. Adapun metode pembelajarannya juga sama, yaitu kuliah dan diskusi. Jadi untuk pertemuan ke-6 ini yang memimpin diskusi nanti kelompok yang kelima ya. Kelompok kelima ini temanya atau pokok bahasan atau materinya adalah teori komunikasi kelompok. Jadi memang komunikasi kelompok ini ada mata kuliahnya tersendiri. Namun untuk mata kuliah teori komunikasi saya kelompokkan memang menjadi konteks-konteks. Jadi untuk konteks komunikasi kelompok itu ada teorinya tersendiri. Jadi nanti mata kuliah komunikasi kelompok harapan saya bisa memperkaya dan diperkaya dengan materi dari mata kuliah teori komunikasi yang di dalamnya ada pembahasan khusus tentang teori komunikasi kelompok. Meskipun demikian, pada mata kuliah komunikasi kelompok juga ada pembahasan tentang teori komunikasi kelompok. Lah, Bu, nanti kalau nggak sesuai gimana? Ya, maka dari itu, ketidaksesuaian itu sebetulnya kita tinggal melihat referensinya saja. Kalau memang materi yang disampaikan, yang dibuat untuk konten videonya itu ada referensinya, berarti itu menambah pengayaan pada kita semuanya ya tentang teori komunikasi kelompok. Tugas kelompoknya menghasilkan karya video materi komunikasi kelompok dan menunjukkannya di kelas. Kemudian kelompok 5 juga mengelola kelas untuk melakukan diskusi dan menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok oleh peserta perkuliahan. Tugas individunya menghasilkan portofolio catatan perkuliahan yang menunjukkan penguasaan teori komunikasi kelompok di blog masing-masing. Mengunggah URL-nya di Vclass, share di WhatsApp group, dan email dosen. Itu semua ada belajar terstruktur dan belajar mandiri yang masing-masing berbobot 3 SKS atau durasi pengerjaannya minimal ya 3 jam, 3 kali 60 menit. Persentase penilaiannya adalah 3% dari total keseluruhan penilaian. Itu saja dari saya. Penjelasan selanjutnya tentang materi teori komunikasi kelompok mungkin nanti akan ada tambahan di penjelasan pertemuan ke-7. Karena memang sama-sama membahas temanya atau pokok bahasanya itu tentang teori komunikasi kelompok. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.